Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu pernah kami liput keberhasilan peternak sapi di daerah Boyolali, juga di Jawa Tengah. Tapi ternyata saudara-saudara, tempat yang kami kunjungi sekarang banyak pula peternak-peternak yang berhasil, tetapi dalam ternak kerbau. Dan hal ini berkat adanya kawin suntik, kawin alam yang dibina oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Nah, tepatnya saudara-saudara, reporter Anda saat ini berada di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, kira-kira 250 km ke arah barat dari Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak siapa ini? Sukiswa, Pak. Wah, boleh kita ngobrol nih? Aduh, saya lihat Bapak memiliki kerbau gemuk-gemuk ya? Iya, Pak. Ini sekarang begini. Ini kerbau ini umur berapa tahun ya kira-kira yang begini? Kira-kira ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, Tiga tahun. Oh, macam-macam. Macam-macam. Katanya sesudah ada apa? Sesudah ada kawin buatan ya? Iya, apa Pak. tuh? Kawin suntik katanya. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Nah, coba cerita sekarang Pak Ketua ya. Sekarang Bapak mulai kapan beternak kerbau ini? Mulai kapan? Ya, perkenankanlah Bapak saya menyampaikan apa yang telah kami pelihara, yaitu Ya. ternak kerbau. Ternak kerbau. Saya sejak tahun 66 Ya. mulai berternak kerbau hingga sekarang. Dan hasil pada sebelum ada bantuan ternak Pemerintah jantan ya? dari pemerintah, Ya. ini keuntungannya juga kurang memuaskan. Oh, Nah, gitu. setelah kami mendapat pejantan dari pemerintah yang katanya itu jenis murah, asalnya katanya dari India. Murah katanya 2R ya, murah dari India ya. Terus gimana? Itu setelah saya pelihara di sini, Ya. lalu perkembangan ternak di Larangan ini sangat memuaskan. Oh, pesat sekali ya. Sehingga petani-petani pemilik ternak lokal Ya. yang bisa dikawini secara alam Ya. oleh pejantan murah itu, juga petani merasakan sempurna karena keturunannya cepat besar. Oh, gitu. Sehingga kalau dijual dalam waktu umur setahun saja sudah bisa mencapai harga 250-an ribu. Iya, memang saya dengar katanya kalau dulu kerbau aslinya 2 tahun, 3 tahun baru laku ya. Sekarang yang udah ada pembinaan dari Dinas Peternakan 1 tahun sudah gemuk ya. Nah, sekarang begini, jadi berapa jumlah kerbau yang ada di sini, Pak? Ya, kalau jumlah kerbau di Desa Larangan ini kurang lebihnya 100 ekoran, Pak. Wah, cukup banyak tuh ya. Nah, sekarang Pak Keswa sejak kapan jadi peternak kerbau ini? Saya sejak tahun 66 mulai berternak kerbau hingga sekarang. Ya, ceritalah dulu berapa punya ya sampai Yang sekarang ada pertama kemajuannya. saya punya hanya 2, Pak. Lalu sebelum ada saya mendapatkan pejantan dari pemerintah, itu 3 tahun baru beranak. Berarti 3 tahun baru beranak 2 kali. Setelah saya mendapat pejantan dari pemerintah yang katanya itu jenis murah, dan juga asalnya juga katanya dari India, itu tepat setahun sekali kerbau saya itu terus beranak. Sehingga keuntungan saya setiap tahunnya itu menambah daripada yang dulu sebelum ada bantuan dari pemerintah. Wah, berlipat ganda tuh ya. Berlipat ganda, Pak. Syukurlah kalau begitu. Sekarang begini, apalagi dirasakan manfaat adanya kerbau bagi para petani ini? Memiliki ternak kerbau itu besar sekali, Pak, bagi para petani di desa. Sebab dapat digunakan pada waktu rendeng itu untuk mengolah tanah sawah, yang dalam arti membajak. Yang kedua, itu dapat digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari, misalnya dijual untuk memperbaiki rumah, atau untuk menambah membeli tanah sawah dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ya kebutuhannya ya. Betul, Pak. Pernah Pak Keswa memerah susunya nggak? Nah, setelah saya punya keturunan hasil persilangan kebun murah dan lokal, itu keturunannya juga sudah beranak. Setelah beranak saya pernah mencoba, Pak. Saya ambil air susunya, saya taruh di dalam gelas, peras, lalu saya rebus. Setelah direbus saya minum.
Tapi kalau saya rasakan itu tidak beda dengan susu sapi, Pak. Oh, susu biasa ya. Iya. Terus? Jadi susu sapi dengan kerbau itu sama saja saya kira. Lalu karena akan saya teruskan diperas, saya membutuhkan keturunannya itu, Pak, ya. Anaknya itu, ya. supaya anak itu supaya cepat besar, ya. Sehingga nantinya kalau saya ada kebutuhan itu dijual cepat laku banyak, sehingga saya eman-eman lah istilah kalangan itu eman-eman. Jadi dengan demikian dihentikan meras susunya hanya supaya itu saja. Supaya punya keturunan. Oh ya. Supaya keturunannya itu lebih cepat, memang lebih saya subur. percaya ada bagaimana tergantung kepada kebutuhan Pak Keswo dan kawan-kawan di sini ya. Nah, sekarang begini ya. Bantuan dari pemerintah apa saja? Dalam hal ini saya ingin bertanya, apakah Pak Keswo mendapatkan pernah hambatan, kerbau ada penyakit, bagaimana? Pernah? Oh, sebelum ada bantuan dari pemerintah, Pak, di sini setiap tahun itu kerbau mengalami serangan penyakit. Penyakit macam apa tuh? Ya, yaitu yang dinamakan penyakit kuku dan penyakit mulut. Nah, setelah dari pihak pemerintah mengadakan vaksinasi yang dilaksanakan setahun sekali, sampai sekarang ini ternak-ternak kerbau di larangan tidak pernah terkena sudah gemuk-gemuk itu karena memang saya lihat itu, waduh, gemuk tidak pernah sekali itu. terkena penyakit, Pak. Iya, bagus kalau begitu. Nah, sekarang ngobrol ke keluargaan nih. Pak Keswo, anaknya berapa? Saya mempunyai anak 6, Pak. Ya, tinggal tambah lagi kan. Ya, yang besar pertama sudah SMP kelas 2. Nah, sekarang begini, rencana menyekolahkan ada? Nah, ada, Pak, rencana saya kalau memang Tuhan memberikan rezeki yang banyak dan hidup saya juga langsung ingin menyekolahkan anak saya ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Dan cita-cita saya di perguruan tinggi itu supaya meneruskan perjuangan saya ingin ke peternakan saja. Iya, baik. Mudah-mudahan Pak Keswo ya dengan cita-cita dan direstui oleh Tuhan yang Maha Besar, ya. Rencana dan cita-cita Pak Keswo berhasil, Iya, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.